Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali pada pada ibadah raya yang pertama GPD Yordan Kebon Baru. Mari bersama kita menyiapkan hati untuk kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah Tuhan disukakan melalui pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa salam di depan, kiri, kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati dan kasih senyuman. Haleluya. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, haleluya. Dengan hati bersyukur dan dengan senyuman, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati, amin. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia, oh haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu. Yes, haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Amin. Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
semua. Tepuk tangannya semuanya, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, yes, Raja. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan, amin. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Maju, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya. Nyatakan kebesaran. Setiap lutut, amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, amin. Raja segala raja, Dialah Raja, amin. Raja Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan Dialah Raja, Raja. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kalau kita ada hari ini, semua karena berkat Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita melompat-lompat, menari memuji nama Tuhan. Hari ini kalau keputusan kita mengikut Yesus, kita tidak akan pernah kembali ke belakang. Amin. Kita tidak akan pernah kembali melihat ke belakang. Apapun yang kita lihat di depan, ada masalah, ada sakit, penyakit, it's okay. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena
adalah bahwa ada kisah seorang penginjil di India saat dia mempertahankan Tuhan, saat dia dalam penyengapan, saat itu pada orang-orang bertanya, apakah kau masih percaya kepada Yesus? Saat dia katakan, ya saya percaya, maka anaknya dipenggal di depan dia. Saat dikatakan lagi, apakah kau masih percaya kepada Yesus? Dia katakan, ya, tetap mengiring Yesus. Istrinya dipenggal. Saat dikatakan lagi, apakah engkau masih percaya kepada Yesus? Dia katakan, ya, saya percaya dan tidak akan kembali ke belakang. Kita melepaskan hak kita saat kita mengikuti Yesus. Kadang kita merasa sakit, merasa terjepit, tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tuhan selalu ada. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Amin. Kami akan mengikuti Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ku lepas semua, amin, mengenalmu, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Di hidup mengiring Yesus, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya minta kita angkat kedua tangan kita, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Saya rindu gereja ini adalah gereja yang menyembah Tuhan. Haleluya. Anda tidak diam, mulutmu tidak diam. Mulut memuji Tuhan. Kita ada di Ka'bah Tuhan. Ini bukan tontonan, ini bukan show. Tapi ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi. Buka mulutmu, puji Dia. Katakan haleluya, puji Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Tinggikan Tuhan, katakan haleluya. Tanganmu belum stroke, tanganmu masih ada. Angkat tanganmu tinggi kepada Tuhan. Tanda sembah, tanda hormat kita kepada Tuhan.
kesukaan hati. Angkat pujian ini tanda sembah kita. Lepas Tinggikan Dia, semua haleluya. untuk Haleluya. mengenal Amen. kehendaknya Yes, haleluya. Di hidupku. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu Amin. jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih keras lagi, lebih keras lagi buat Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kami ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan memuji menyembah Tuhan adalah suatu kehormatan. Bukan paksaan, tapi keluar dari hati, keluar dari diri kami, pujian penyembahan. Kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Selain kami mempersembahkan yang terbaik. Dalam ibadah raya yang pertama ini kami yakin pujian penyembahan kami telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai terus dalam waktu mendatang lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya Bapa, kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, sebelum duduk tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Adalah suatu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita ada di penghujung bulan April. Besok kita sudah ada di bulan Mei. Tak terasa sudah ada di pertengahan tahun 2023. Siapa yang rasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangan sekali lagi. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya, haleluya. Dalam ibadah raya pertama ini, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada satu tema yang kita akan lihat bersama dan saya percaya ini adalah kehendak dan maunya Tuhan. Tolong buka hatimu dan tangkap setiap firman Tuhan, setiap pemberitaan firman yang kita dengar pada pagi yang berbahagia hari ini. Puji Tuhan. Ada tema, mari sama-sama kita baca temanya 1, 2, 3. Move out and move on, artinya keluar dan melanjutkan, ya. Keluar dan melanjutkan. Saudara, ada kalanya dalam hidup ini kita tidak hanya bisa berdiam diri, tetapi setelah kita berdiam diri, ada masanya untuk kita mulai bergerak, ya. Kita harus move on, ya. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Kita nggak bisa hanya tinggal dalam situasi kondisi hidup kita, tetapi saatnya kita untuk bergerak atau melanjutkan perjalanan kita. Coba buka Yesaya 61 ayat yang ke-7. Yesaya 61 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Mana amin ya saudara pagi hari ini? Amin. Yesaya 61 ayat 7 kita baca sama-sama 2, 3.
sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Percayalah saudara, deritamu tidak selama-lamanya engkau hadapi dan alami. Ada kalanya, ada waktunya, dan ada saatnya Tuhan akan ganti dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Diganti dengan sukacita, sorak-sorai. Bahkan dikatakan di sini diganti 2 kali lipat. Tahun ini adalah tahun gereja kita GPD Yordan Kebon Baru mengangkat tema double porsi. Double porsi. Apa itu double porsi? 2 kali ganda, berkat 2 kali ganda, tetapi derita juga mungkin 2 kali ganda, saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara mau menderita? Pak, kenapa sih bicara penderitaan? Penderitaan Tuhan gak enak. Memang, saudara. Tapi percayalah, di balik deritamu ada kemenangan. Katakan amin. Coba next, Siva tolong baca. Ini tulisannya kecil. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Lalu lompat ayat 20 sampai 22. Siva tolong baca. Saudara simak baik-baik cerita ini ya. Yes. Nah, next. Kita tahu cerita ini tentang Ruth. Ini sangat menarik, saudara. Ya, saya beri judul tadi khotbah saya bahwa move out dan move on. Kita harus keluar dan berlanjut. Saya mengerti bahwa dalam musim ini, dalam musim kehidupan kita seringkali suka duka silih berganti. Enggak selamanya iring Tuhan itu jalannya mulus terus. Tidak selamanya iring Tuhan semua baik-baik. Bahkan seringkali ketika kita iring Tuhan dan percaya kepada Tuhan, justru tantangan itu datang kepada kita. Nah, cerita ini cerita yang menarik. Ada satu keluarga namanya keluarga Elimelek. Mereka orang dari Israel yang pergi ke Moab karena kelaparan. Sesimpel itu, sederhana. Lalu dia ajak istrinya yang namanya Naomi. Siapa nama sini Naomi? Ada tante Naomi sini ya. Ini Naomi ini karakter intinya sebenarnya. Karakter intinya itu Naomi. Lalu dia punya 2 anak. Lalu kawin dengan orang Moab. Ceritanya sudah kita baca tadi. Nah, yang menarik dulu begini. Mereka memiliki banyak arti nama. Coba next ya. Nama-nama mereka memiliki arti. Yang pertama, Elimelek artinya Allah adalah raja. Sama-sama katakan, Allah adalah raja.
Belum semua, yang di belakang masih bengong. Allah adalah Raja. Nah, apa arti Naomi? Nah, Naomi artinya cantik, menyenangkan, atau bahasa lain dia penuh dengan damai sejahtera. Itu Naomi. Baru anaknya Mahlon, namanya unik, sakit-sakitan, saudara. Jadi jangan kasih nama Mahlon, nama anak saudara ya, untuk yang sakit saudara. Yang kedua Kilion artinya terbuang sia-sia. Ini arti nama mereka dulu. Baru ada kata nama Orpa, Orpa artinya sisi belakang leher. Yang kedua Ruth artinya belas kasihan. Baru Bethlehem berbicara rumah roti, Moab justru berbicara tentang kematian dan kekecewaan. Nah, ceritanya berlanjut, tiba-tiba ya Elimelek itu meninggal, saudara. Bukan cuma Elimelek, Mahlon dan Kilion, anaknya dari Naomi pun meninggal. Menjadikan Orpa dan Ruth itu menjadi janda muda, saudara. Jadi bayangkan, satu keluarga pergi ke Moab, lalu tiba-tiba dapat anak mantu Moab, 2 perempuan, tetapi kejadiannya adalah tragis. 10 tahun mereka ada di Moab, Elimelek mati, kedua anak laki-lakinya juga mati. Jadi tertinggal 3 wanita janda, saudara. 3 wanita janda. Nah saudara, hari ini kita akan mempelajari kisah hidup dari Naomi yang sebenarnya tragis. Ruth akan datang berikutnya. Tetapi Naomi adalah figur utama dari cerita yang kita akan perhatikan hari ini. Untuk bagaimana kehidupannya menjadi contoh buat kita. Coba next. Yang pertama. Next lagi. Nah, anak-anak mereka memiliki arti yang negatif. Saudara pernah nggak melihat ada keluarga yang aduh kok kasihan banget ya, anak-anaknya sakit-sakitan, anak-anaknya kok lemah, bahkan maaf bicara banyak anak-anaknya yang banyak kekurangannya ya. Kita kan lihat dan kita ketika kita lihat kita kan kasihan. Siapa yang salah dalam hal ini? Satu kali Yesus pernah berhadapan dengan orang buta. Lalu sebelum Yesus menyembuhkan orang buta, ada orang tanya begini, kok dia buta, siapa yang salah? Gitu ya. Apakah orang tuanya yang salah? Apakah keturunan yang salah? Tuhan ngomong no. Justru karena nama Tuhan akan dipermuliakan, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Saudara, apapun background saudara, apapun garis keturunan kita, mungkin engkau berkata, aduh orang tua saya, kakek saya, opung saya, opa saya, itu nggak benar. Benar nggak saudara? Ya. Lalu saya punya garis keturunan. Saudara bayangkan anak-anak dari Elimelek punya nama yang artinya tuh nggak baik, saudara. Dan pada akhirnya mereka mati. Lalu siapa yang disalahkan dalam hal ini? Seringkali dan banyak kali kita menyalahkan siapa yang di atas kita. Tetapi saudara, saya ada berita bagus. Alkitab berkata begini, segala kutuk keturunan itu bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu lagu ini? Tiada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Ku mau nyanyi tentang dia. Yang keras dong. Ku mau sorak tentang dia. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Lebih keras lagi. Sekarang ku adalah yes. Dan ku hidup dalam keselamatan. Yang keras. Tak ada mengikatku. Jadi tidak ada dosa keturunan karena sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan baik, Elimelek dan Naomi memiliki nama anak-anak yang sepertinya tidak baik. Itu yang pertama, next. Yang kedua, mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Saudara, Bethlehem tadi dikatakan arti Bethlehem adalah rumah roti. Rumah roti.
Saudara, Kebon Baru, GPD Yordan Kebon Baru adalah Bethlehemnya saudara. Ini tempat makannya saudara. Kalau saudara datang gereja ini, lalu Anda tidak nikmati lagi roti yang menjadi bagianmu, kita tutup aja gereja ini. Betul? Tetapi kenapa jiwa-jiwa masih datang ke tempat ini? Karena di tempat ini masih ada makanan. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman. Ketika Yesus diuji atau dicobai oleh setan, ketika dia 40 hari 40 malam, dia berpuasa, dia berjalan di padang gurun dan ketemu iblis. Cobaan yang pertama, ujian yang pertama adalah ubah batu menjadi roti. Saudara tahu apa yang Tuhan bilang? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh firman. Bukan berarti kita nggak boleh makan roti, makanlah roti. Itulah kebutuhan jasmani kita, tetapi harus diimbangi dengan kebutuhan rohani kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya saya selalu berkata begini di mana-mana. Saya tidak pernah takut kehilangan jemaat. Tapi saya takut kalau Tuhan udah nggak berfirman di gereja ini. Bayangkan kalau kita ibadah tiba-tiba tidak ada fresh mana, tidak ada firman lagi. Untuk apa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Kita butuh firman. Dan ini yang dialami ketika mereka justru keluar dari Yerusalem menuju Moab. Moab tadi kita sudah melihat arti katanya adalah kematian. Saudara ingat kisah istri Lot? Siapa yang ingat kisah istri Lot? Lot dengan keluarganya diselamatkan keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sebelum Tuhan bumi hanguskan, mereka disingkirkan. Betul? Ini terbalik. Justru yang dari Bethlehem masuk ke Moab. Ini kan luar biasa saudara. Dari Bethlehem rumah roti malah pergi ke Moab. Kalau keluarga Lot dari Sodom dan Gomora disingkirkan keluar. Tetapi sayang istri Lot menoleh ke belakang. Ada banyak anak Tuhan sudah keluar, sudah diselamatkan, masih ngintip-ngintip ke belakang. Udah diselamatkan, sudah ditolong Tuhan, sudah ditebus Tuhan, tapi masih main-main dengan dosa. Elimelek dan keluarganya pergi ke Moab. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru mengalami kesusahan dan kelaparan. Saudara jangan jauh-jauh dari Bethlehem, saudara. Gerejamu ini Bethlehem, di mana engkau menerima berkat firman, berkat roti. Next. Lalu apa yang terjadi ketika mereka ada di Moab? Elimelek mati. Saya melihat ada banyak ibu-ibu janda di sini. Percayalah, wanita-wanita yang kehilangan suami sebenarnya adalah wanita yang hebat. Karena lebih banyak janda daripada duda. Ku tahu sebab ku alami, saudara. Ya kan? Ketika seorang ibu, seorang istri kehilangan suami, mereka kehilangan pegangan. Saya masuk lebih dalam, inilah perasaan Naomi ketika mereka keluar dari Bethlehem, masuk di tempat yang gersang. Mereka tidak memiliki makanan dan apa yang terjadi? Suaminya mati. Bukankah penderitaan kita satu belum selesai? Datang lagi penderitaan yang lain. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain.
kehilangan kepala rumah tangga, kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan. Dan ini yang dialami oleh seorang ibu Naomi. Apa sudah berhenti di situ? Halo? Sudah ada di tempat gersang, mati suaminya pula. Apa berhenti di situ? Belum. Next, apa lagi? Dia kehilangan anak-anak, tetapi Naomi, Ruth, dan Orpa selamat, saudara. Katakan selamat. Katakan kanan kiri, kamu pasti selamat. Haleluya. Haleluya. Hilang pengharapan, hilang anak-anak, hilang masa depan. Tetapi ketiga janda ini selamat, saudara. Siapa yang membuat mereka selamat? Tidak lain dan tidak bukan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan. Saudara pernah gak berpikir kenapa saya harus lewati ini? Kenapa saya harus alami ini? Kenapa saya harus masuk dalam situasi yang sebenarnya saya gak mau? Saya sebenarnya gak bisa, Pak Gem. Saya ini gak kuat. Tapi mau tidak mau sepertinya Tuhan sedang membawa kita ke satu kondisi, suatu keadaan yang kita nggak mau. Siapa sih yang mau kehilangan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau kehilangan, betul? Lebih mudah katakan selamat datang daripada selamat tinggal. Ketika bayi lahir, kita senang sekali. Selamat datang di dunia. Tetapi tahukah bayi yang kita katakan selamat datang, satu kali kelak kita juga akan katakan selamat tinggal. Dan itu seringkali menjadi bagian hidup kita, mau tidak mau, Bapak Ibu. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu menjadi bagian dari hidup. Tetapi Naomi, Ruth, dan Orpa, mereka selamat. Next. Apalagi yang Naomi hadapi tadi saya sudah katakan. Berhadapan dengan 3 kuburan, suami dan 2 anak. Oh, ini gak gampang. Tidak mudah. Ngomongnya enak. Tapi kalau kita ada dalam kehidupan seorang ibu Naomi, tidak mudah. Kehilangan suami dan 2 orang anak. Sekarang next. Saya mencatat ada 3 hal yang membuat ibu Naomi menyesal. Dan ini wajar. Yang pertama, dia menyesal yang pertama kepada suaminya, tentunya karena kepergian suaminya. Tetapi saya garis bawahi, dia menyesal karena dia juga mengiyakan, sepakat dengan suaminya untuk pindah. Dia mungkin berpikir, aduh coba kalau saya masih di Bethlehem, kalau saya masih tinggal di sini, kalau saya nggak pergi, saya tidak mengiyakan bersama suami saya, mungkin suami saya masih hidup. Saudara pernah merasakan demikian? Memang penyesalan selalu datangnya belakangan, saudara. Makanya kalau saudara masih punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak-anak, sayang mereka baik-baik. Jangan penyesalan nanti datang belakangan. Naomi merasa menyesal kenapa suamiku harus pergi. Dan ini yang seringkali kita juga alami dalam hidup ini. Penyesalan. Dan ingat baik-baik jemaat Tuhan. Penyesalan selalu datang belakangan. Saudara ingat setiap kali saya juga sampaikan dalam khotbah saya. Satu kali saya pernah memimpin ibadah penghiburan
seseorang, saya diundang untuk saya menyampaikan firman, memberikan penghiburan. Lalu dalam perjalanan saya cuma bertanya begini, Tuhan, perasaan apa sih yang ada di neraka? Perasaan apa sih orang ada di neraka? Saya berpikir orang di neraka pasti, udah jelas. Marah, dengki, benci, itu semua perasaan ada di neraka. Lalu Tuhan ngomong gini, no. Di neraka cuma ada satu perasaan. Perasaan apa? Menyesal. Menyesal. Makanya saya selalu berkata begini, bukan siapa nanti ketika kita meninggal yang mengantar kita. Tapi pikirkanlah siapa yang menjemput kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Maunya kita kan, waduh kalau kita meninggal, kalau perlu orang-orang hebat, orang-orang penting yang ada dan menemani keluarga yang ditinggalkan, kan maunya begitu. Tetapi yang lebih kita harus pikirkan ketika kita hembuskan nafas terakhir, siapa yang menjemput kita? Ingat saudara ya, kematian itu pasti, tetapi bicara kematian cuma ada dua pilihan. Sorga kekal, neraka juga kekal, saudara. Ketika almarhumah Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Sharon, dia dipanggil Tuhan. Beberapa hari kemudian mamanya bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat anaknya atau Ibu Gembala kita almarhumah pakai baju putih. Berkilau-kilauan. Tidak ada lagi tanda sakit bekas cuci darah. Semuanya bersih. Artinya apa? Dia sudah bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Nah bayangkan kalau justru kita yang meninggalkan dunia ini, siapa yang jemput kita? Itu kan penting. Saudara, kekayaan kita tidak bisa kita bawa, kehebatan kita di dunia kita nggak bisa bawa, kita akan tinggalkan semua. Kenapa gembalamu kalau khotbah keras? Karena bagi saya ini penting sekali. Langkah-langkah hidup kita ini sangat menentukan Bapak Ibu. Kita nggak main-main iring dunia di dunia ini. Iring Tuhan itu nggak boleh main-main. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, katakan amin saudara. Jangan sampai penyesalan justru kita alami. Yang kedua, kenapa Ibu Naomi menyesal? Dia menyesal kepada dirinya sendiri. Apa yang dia sesalkan? Yang pertama, ketika suaminya mati, harusnya tidak tinggal lagi di Moab. Harusnya ketika suami mati, kenapa aku gak cepat-cepat pindah? Aku tetap tinggal di kota kematian ini. Dia menyesali dirinya. Tetapi yang ketiga, saudara tahu apa yang dia sesali? Dia menyesal kepada Tuhan. Ayo ngaku siapa yang kalau lagi ada masalah suka marah sama Tuhan. Nggak ada? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Matius coba buka Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Roh Kudus ingatkan saya ayat ini. Ayub pasal yang kedua. Ayat 10. Ayub 2 ayat, ayat berapa? Tetapi jawab Ayub kepadanya itu istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Baca sisa ayatnya sama-sama. 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan... Ini sudah sakit loh. Ini udah kehilangan harta, sudah kehilangan anak-anak. Bahkan ada borok di atas kepala sampai kaki. Dia berguling-guling di tanah. Dia ambil beling, dia garuk-garuk saking sakitnya. Tapi istri yang harusnya menolong dia berkata begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Kita tahu ceritanya. Makanya Ayub berkata begini, apakah kita mau terima yang baik saja, yang buruk tidak? Dalam apa? Kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, artinya dia tidak menyalahkan Tuhan. Saudara bisa nggak di hidup ini, apapun yang kau sedang hadapi, jangan salahkan Tuhan. Haleluya. Bahkan seringkali masalah datang itu karena salah sendiri. Haleluya. Ada haleluya. Jangan salahkan Tuhan. Nah, Naomi ada di posisi di mana dia mungkin juga menyalahkan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Why? Kenapa ini harus terjadi? Penyesalan demi penyesalan seringkali kita sampaikan kepada Tuhan tanpa kita sadar bahwa sebenarnya di balik ini Tuhan punya rencana yang indah. Saudara, setiap kali saya berdoa, saya berkata begini, Tuhan ampuni kami dari segala dosa, kelalaian, dan kebodohan. Saudara, kita bisa ambil keputusan yang salah loh saudara. Kita bisa ambil sikap yang salah, betul enggak? Tapi biarlah Tuhan ampuni kita bahkan dalam kebodohannya kita. Apakah Tuhan tidak tahu kita punya kekurangan dan kelemahan? Dia tahu saudara. Next. Berikut. Nah, inilah akibatnya. Perhatikan. Inilah akibatnya terlalu lama tinggal di Moab. Alkitab tadi mencatat mereka tinggal di Moab itu 10 tahun. Dan dalam jangka waktu 10 tahun suami meninggal, anak-anak juga meninggal. Makanya jangan lama-lama dalam kematian, dalam dosa. Kenapa bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir? Tujuannya apa? Supaya mereka dilepaskan dari tanah perhambaan. Bayangkan mereka jadi budak ratusan tahun. Israel yang adalah biji mata Tuhan. Tapi kita juga Israel yang adalah Israel rohani. Artinya apa? Mesir berbicara dunia. Kita yang sudah di dunia, kita dipisahkan. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Jangan lama-lama tinggal di Moab. Jangan lama-lama tinggal dalam area di mana kita tahu disitulah kelemahan kita. Keluar dari tempat itu. Lanjutkan perjalananmu. Karena saya yakin dan percaya masih banyak hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan buat gereja ini, saudara. Saya gembala tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan sampai sekarang. No. Saudara, masih banyak hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan bagi gereja kita. Tapi kita harus move on dan move out. Next. Kita diciptakan untuk tidak tinggal di Moab, tapi di Bethlehem. Kita diciptakan bukan tinggal di tempat yang gersang, tempat yang mati. Tempat yang tidak ada pengharapan, tempat yang kering. Tapi kita memiliki tempat yaitu rumah roti. Artinya ada kehidupan di sana. Saudara, ketika bangsa Israel dalam perjalanannya ke tanah perjanjian, mereka mengalami begitu banyak hal. Tapi ada jaminan Tuhan, ada tiang api pada malam, tiang awan pada siang. Bayangkan bangsa Israel, mereka berjalan dalam keteduhan ya Tuhan. Lalu apalagi yang menarik, mereka bangun pagi sudah ada mana di sana. Udah ada makanan di sana.
Kemarin Ibu Gembala bercerita tentang harus mengambil secukupnya karena besok ada lagi. Dengan kata lain, berkat Tuhan bagi kita baru setiap pagi. Katakan amin, saudara. Dia berikan yang terbaik setiap hari. Dan ini sangat luar biasa, saudara. Berkat Tuhan, it's new every morning, kata Alkitab. Baru tiap pagi. Dan berkat yang sama sebenarnya bagi keluarga kita. Asal kita jangan tinggal di Moab. Jangan tinggal dalam tempat yang kering. Sekali lagi, kita diciptakan untuk tidak tinggal di Moab. Tetapi di Bethlehem. Terakhir, next. Saatnya kita apa? Keluar dan jalan, move out and move on. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Naomi akhirnya memutuskan bahwa mereka harus kembali ke Bethlehem. Ini yang menarik. Cuma Ruth yang mau ikut dengan Naomi ke Bethlehem. Anak mantunya yang satu, dia kembali ke tempat asalnya. Tapi Ruth berkata, di mana kamu aku ada. Tidur kau di situ, aku juga ada. Bahkan engkau mati di situ, aku pun mati di situ. Saudara tahu, Ruth adalah orang yang cerdik, pintar. Dia bukan orang bodoh. 10 tahun bersama keluarga Elimelek dia melihat ada sesuatu pengharapan. Dan Bethlehem, rumah roti adalah pengharapan di mana masa depan mereka itu akan menjadi kepastian. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian, katakan amin saudara. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, katakan amin saudara. Asal kita kembali. Saudara mau kembali enggak? Pak, udah nyaman saya Pak. Berapa hari ini saya ngomong sama Ibu Gembala. Ini cerita suami istri saudara ya. Tapi saya ngomong begini. Kok orang bisa ya udah punya istri masih selingkuh. Ini pembicaraan kita. Begitu sebaliknya. Kok bisa ya udah punya suami tapi cari simpenan yang lain. Kan sekarang lagi tren ya. Orang bercerai dikatakan artis katanya. Karena artis yang kita lihat di TV setiap hari, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Itu aja yang dipertontonkan. Lalu kita sebagai rakyat biasa mengikuti jejak mereka. Betul gak saudara? Dan ketika kita bercerai, kita selingkuh, punya simpenan, kita namakan diri kita artis. Saudara, inilah fenomena gila sebenarnya. Sampai-sampai kita berpikir, apakah istri yang satu bisa habis kalau dimakan? Kan gak habis-habis saudara. Saudara ingat ketika saudara janji di depan altarnya Tuhan. Kan pasti pendeta bertanya begini, maukah engkau hidup dalam senang, dalam tidak senang, duka, dalam sehat, dalam sakit, kaya, miskin? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Nggak ada. Lalu misalnya, aduh Pak, saya mikir-mikir dulu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ada pertanyaan begini. Saudara, itu bubar jalan acara itu saudara. Betul nggak? Tapi saya yakin jawabannya tuh iya. Saya mau, saya bersedia. Saudara, kata bersedia yang keluar dari mulut artinya Anda sedang mengikat komitmen. Komitmen. Antara diri kita dengan pasangan kita dan Tuhan. Anda bisa berbohong di hadapan pendeta. Anda bisa berbohong di hadapan mertua, orang tua. Tapi Anda tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Saudara mau cari apa sih? Saya, ini renungan saya di umur yang hampir mau setengah abad. Saudara tahu kehidupan manusia itu seperti kayak roda yang berputar dan itu akan kembali lagi. Dosa yang manusia lakukan sebenarnya tidak ada yang baru. Semua dosa sama. Maksudnya gini, pernah dilakukan, nanti dilakukan lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, dilakukan lagi saudara.
Kayak lingkaran setan. Kayak lingkaran setan. Dan ini sangat berbahaya kalau saudara tidak move out dan move on. Kalau saudara hanya tinggal diam di daerah zona nyaman saudara, Anda merasa bahwa nggak apa-apa, pendeta nggak tahu, istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak-anak nggak tahu, gembala nggak tahu. Tapi Tuhan tahu saudara. Dan kalau kita hanya tinggal di Moab, Naomi dan anak-anaknya hanya tinggal di Moab, tidak kembali lagi ke Bethlehem. Saya akan jamin bahwa cerita Rut tidak ada saudara. Yang ada Naomi dan anak-anaknya mati kelaparan. Tetapi ketika Naomi tahu dia berasal dari Bethlehem, rumah roti. Di sini ada kekeringan, saatnya aku akan keluar dan pergi. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara mau gak tinggalkan zona nyamanmu dan lari kepada tempat yang benar? Kami hanya suara, tapi keputusan ada di tangan saudara. Saya tidak bisa tobatkan saudara. Mimbar tidak bisa membuat Anda bertobat. Yang bisa membuat Anda bertobat adalah keputusanmu. Jangan sampai menyesal. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Tuhan Yesus memberkati.